Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Marani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab keempat, yaitu IP address dan subnetting pada MT-CNA MikroTik Certified Network Associate. Nah, pada bab IP address and subnetting kita akan membahas beberapa materi. Ada pengenalan IP address dan subnetting, kemudian ada IP public dan IP privat, ada classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, ada konsep switch dan router. Di sini kita masuk pada materi pertama, yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting. Jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Jadi IP address itu digunakan sebagai nama, di mana di beberapa device ini saling berkomunikasi, maka mereka membutuhkan yang namanya IP address. Jadi IP address itu dibagi menjadi dua jenis, ada IPv4 dan IPv6. Yang dimana IPv4 itu terdiri dari 4 oktet, dimana setiap oktet terdiri dari 8 bit yang nantinya ketika dijumlahkan akan ada 32 bit. Jadi angka yang ada di oktet merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Contohnya di sini ada 192.168.1.1. Tidak hanya IP address, kita juga akan mempelajari tentang prefix dan subnet mask dan lain sebagainya. Jadi penulisan yang benar pada IP address, misal pada IPv4, kalau di MikroTik terdapat yang namanya prefix. Jadi di belakang IP itu ada prefix, misalkan di sini /24. Kalau di Cisco, prefix digunakan untuk menentukan jumlah IP yang dapat digunakan. Misalnya di sini /24, maka IP yang digunakan adalah sekitar 256 IP. Jadi subnetting secara singkat untuk menentukan jumlah prefix yang digunakan. Dan misalkan di sini pada suatu kelas memiliki 6 device atau 6 perangkat komputer, kemudian kita ingin mencari prefix atau subnet mask yang cocok untuk kelas tersebut. Kalau misalkan menggunakan /24 itu tentu terlalu kebanyakan ya teman-teman, karena jumlah dari IP-nya itu 256. Maka prefix yang cocok digunakan di lab tersebut adalah /19, karena /19 memiliki total 8 IP yang dapat digunakan. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu ada IP public dan IP privat. Jadi kita akan berfokus ke IPv4 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, IPv4 ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada IP public dan IP privat. Yang sebelumnya bahwa IPv4 ini terdiri dari 4 oktet, yang di setiap oktetnya memiliki angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, singkatnya IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com atau lainnya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi ketika pengguna menggunakan device yang terkoneksi ke internet, baik HP maupun yang lainnya, maka mereka sudah terkoneksi ke IP public dari suatu website-nya misalnya. Kemudian alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, contoh-contoh dari jaringan lokal ini seperti lab sekolah dan kantor. Kemudian IP privat terdiri dari 3 kelas, ada kelas A, B, dan C, di mana pada setiap kelas terdapat atau sudah memiliki range dari berapa sampai berapa. Biasanya alamat IP seperti ini itu digunakan pada lab sekolah, karena alamat IP ini tidak bisa langsung diakses oleh internet. Namun konsep tersebut dinamakan dengan NAT. NAT merupakan Network Address Translation yang dimungkinkan dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Dan jika perangkat menggunakan NAT untuk mengakses internet, maka dari router akan menerjemahkan IP privat ke public. Nah, jadi nantinya dari device ini akan terhubung ke switch terlebih dahulu, lalu ke switch dia akan langsung ke router, dan dari router baru akan mengakses internet melalui LSP.
Jadi LSP ini menyediakan layanan internet ya teman-teman. Jadi nanti konfigurasi NAT akan dilakukan di router agar seluruh device dapat mengakses internet. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu classful dan classless addressing. Nah, secara kalian tahu ada classful addressing itu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Misal ini maksudnya classless addressing, pengalamatan IP tidak berdasarkan dengan kelas. Nah, jadi IP address itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada IPv4 dan IPv6 yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian pada IPv4 ini ada dua jenis, ada IP privat dan IP public. IP privat adalah alamat yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Kemudian jika IP public yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, dimana pada setiap IP ini diklasifikasikan pada beberapa kelas, ada kelas A, B, C, D, dan E. Nah, untuk kelas D dan E ini tidak digunakan karena sebagai pengujian saja. Nah, pada setiap kelas sudah ditentukan rangka IP yang dapat digunakan. Kemudian di sebelah sini ada kualifikasi tabel pada IP privat saja. Sama terdapat tiga kelas, ada kelas A, B, C. Tapi pada IP-nya ini dia lebih rinci ya teman-teman. Nah, di sini terdapat istilah CIDR ataupun prefix ataupun yang biasa disebut dengan prefix. Jadi prefix ini sama saja seperti subnet mask, yaitu menentukan jumlah yang dapat digunakan. Jadi kalau misalkan terdapat default subnet mask, biasanya disebut sebagai classful addressing, yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Misalkan di sini ada 255.0.0.0/8. Kalau misalkan kita menggunakan /24 ini, jumlah IP-nya yaitu ada 256. Kalau pakai yang 25, jumlah hostnya itu 128. Terlalu sedikit ya teman-teman. Jadi disimpulkan bahwa /8 masuk ke kelas A. Nah, seperti sini. Nah, untuk lab yang berisi 200 host itu kalau menggunakan prefix /8 akan kebanyakan, karena /8 ada sekitar 16 juta lebih host tersedia, maka kita akan menggunakan yang 20. Sudah di sini bahwa pada /8 itu jumlah hostnya ada 16.77.216. Itu kebanyakan karena di sini hanya berisi 200 host saja, maka kita akan ambil yang 124 karena ini 156 yang mendekati atau yang lebih dari 200 ataupun kurang dari 200, lebih sedikit saja. Nah, ini yang pas hanya 256. Kalau 125 itu terlalu sedikit, 128. Jadi kita ambil yang 124 saja. Kemudian kita masuk pada materi keempat, yaitu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, kita akan melewati beberapa proses sebagai berikut. Ada prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Menggunakan prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Ada IP network, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Ada IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Ada range IP, yaitu range IP berapa saja yang dapat digunakan. Nah, di sini diibaratkan saja ini memiliki 12 host atau 12 pieces, ada 12 PC. Nah, kita akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range. Nah, untuk kasus ini kita akan menggunakan IP pada kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.16.255.255. Nah, kemudian kita akan mencari prefix. Gimana caranya? Jadi kita bisa menggunakan perpangkatan 2 ya teman-teman. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi dari 12, tapi tidak terlalu banyak dan tidak kurang dari 12. Nah, untuk cara mencari prefixnya yaitu
Jadi di sini yang mendekati angka 12, yang melebihi angka 12 itu hanya 16 saja teman-teman. Jadi kita akan menggunakan 2 pangkat 4 ya teman-teman, karena kalau 8 itu dia kurang dari 12 maka tidak bisa, kalau 32 dia melebihi dari 12 juga tidak bisa, maka kita ambil yang 2 pangkat 4, itu hasilnya yaitu 16. Kemudian kita akan cara mencari prefiknya. Nah, cara mencari prefiknya yaitu dengan rumus 32 dikurang 4 atau hasil perpakatannya dari jumlah bit itu. 32, maka di sini 32 dikurangi dengan 4 adalah 20/28. Maka prefik yang dapat digunakan pada 20 host atau 20 PC adalah /28. Kemudian kita bisa cari total IP yaitu dengan cara 2 dipangkat 32 dikurangi 28. Jadi 28 ini merupakan prefiks, sedangkan 32 ini merupakan bit. Dan nanti hasilnya yaitu 2 pangkat 4. Dan 2 pangkat 4 ini hasilnya 16. Jadi nanti IP yang digunakan yaitu 16 IP. Kemudian kita bisa mencari subnet mask. Nah, di sini jadi 256 itu dikurangi dengan 16, yaitu ini total IP-nya, hasilnya itu 240. Jadi nanti hasil akhirnya itu 255.255.255.240. Ini merupakan rangka dari 28 ini. Nah, kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Jadi IP network itu IP paling depan, sedangkan IP broadcast merupakan IP paling belakang. Blok pertama pada IP network ini 0, pasti 0. Kemudian blok kedua ada 16, blok ketiga ada 32. Di sini kenapa 32? Karena 16 ditambah 16 hasilnya 32. Kemudian pada blok keempat ada 48. 48 ini hasil dari 32 ditambah dengan 16. Jadi blok subnet merupakan perkategorian blok. Nah, di sini ada blok 1, 2, dan 3. Nah, untuk mencari IP broadcastnya dengan cara mengurangi 1 pada IP selanjutnya. Nah, di sini pada IP network pada blok 2 itu ada 16, maka dikurangi dengan 1 hasilnya 15. Maka diletakkan pada IP broadcast blok 1. Kemudian di sini pada IP network pada blok 3 ada 32, dikurangi 1 menjadi 31, kemudian diletakkan pada blok subnet blok 2. Dan 48 juga dikurangi 1, 47 diletakkan pada blok 3. Nah, misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk rangkanya yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, di sini karena IP yang dapat digunakan adalah 14 IP, karena untuk IP network dan IP broadcast tidak dipakai, maka di sini akan dikurangi 1 menjadi 14. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Nah, jadi konsep blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi IP broadcast ini diibaratkan sebagai ruangan ya teman-teman. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, misal pada suatu gedung itu mempunyai 3 lantai, ada lantai 1, 2, dan 3. Kemudian blok subnet 1 digunakan pada lantai 1 dan seterusnya. Pada lantai 2 juga menggunakan blok subnet 1, pada lantai 3 juga menggunakan blok subnet 1. Nah, perlu diketahui bahwa setiap blok subnet tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, misal pada lantai 1 menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Begitupun lantai 2 dan 3. Namun jika blok subnet 1 digunakan pada lantai 1, blok 2 digunakan pada lantai 2, kemudian begitupun blok 3, defaultnya tidak bisa saling berkomunikasi karena menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, misal di sini pada PC 1 dan 2 menggunakan blok subnet 1 yang sama.
maka mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, sedangkan jika PC2 menggunakan blok SATEP 1, sedangkan PC3 menggunakan blok SATEP 2, maka mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena memiliki blok SATEP yang berbeda. Secara defaultnya, tapi kita bisa mengubahnya dengan konfigurasi atau secara konfigurasi. Kemudian kita masuk pada IPv4 delivery type. Jadi IPv4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Ya, di pertama ada unicast atau one-to-one communication, merupakan proses pengiriman data dengan diterima oleh satu host saja. Sini contohnya yaitu IP address pada kelas A, B, dan C. Kemudian di kedua ada multicast, yaitu one-to-many communication, merupakan pengiriman data yang dilakukan satu host ke beberapa destination yang sudah ditentukan tujuannya, atau biasa disebut dengan grup. Misalkan di sini IP address kelas D, ada grup kelas D. Kemudian ada broadcast, yaitu proses pengiriman data yang dapat diterima oleh semua host pada satu jaringan, yang dapat disebut pada satu broadcast yang sama atau biasa disebut blok subnet yang sama. Contoh di sini IP address, yaitu one to all communication. Ini topologinya, ini merupakan hanya mengirim data oleh satu host saja. Kemudian di sini mengirim data dengan host tertentu. Kemudian di sini mengirimkan data pada semua host. Kemudian kita masuk pada konsep switch dan router. Di sini switch sendiri yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Misalkan di sini terdapat dua perangkat yang sama di dalam blok subnet yang sama. Padahal untuk menghubungkannya kita dapat menggunakan kabel wired maupun wireless seperti kabel UDP dan lainnya. Namun bagaimana jika blok subnet yang sama tersebut terdapat beberapa perangkat? Misalnya ada 2 perangkat atau 3 perangkat atau lebih, maka kita dapat menghubungkannya menggunakan switch. Untuk jumlah port pada switch berbeda-beda, ada yang 44 atau 48 dan lain sebagainya. Karena mereka berada pada blok SATEP yang sama, maka akan terhubung menggunakan IP address pada blok SATEP yang sama juga. Misalnya pada blok SATEP ini menggunakan blok SATEP yang pertama semua. Misalkan ada blok SATEP lagi yang menggunakan IP address pada blok SATEP yang berbeda. Nah, maka secara default mereka tidak bisa saling terhubung. Nah, kita bisa menghubungkannya dengan bantuan router. Nantinya dari router akan mengenalkan blok SATEP 1 ataupun 2, begitupun sebaliknya. Nah, router yang akan mengenalkan